di mana anak keduanya adalah Eee, perlu saya ingatkan juga, jika selama pemaparan materi nanti, jika ibu, bapak, dan teman-teman memiliki pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan tuliskan dan ketik di kolom chat. Nanti panitia dan saya akan membacakan dan kami akan bantu jawab. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Victoria Chow. Silakan Victoria. Oke, suara saya kedengeran ya? Oke. Thank you. Pertama kali saya akan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus sampai dengan adanya penyertaan Tuhan, saya bisa berdiri di sini, saya bisa men-sharingkan apa yang menjadi pengalaman saya. Yang kedua, saya berterima kasih kepada Williamus telah memberikan waktunya untuk saya, meskipun saya sekarang bukan guru yang lagi, tapi kita tetap bekerja sama. Yang ketiga, saya berterima kasih untuk teman-teman saya dari Gifted Community Jakarta. Thank you banget. Saya melihat ada beberapa nama kalian di sini. Peserta yang lain, thank you banget. Malam ini, semoga ilmu yang akan saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian, khususnya untuk mengetahui bagaimana cara deteksi dan karakteristik anak-anak gifted. Boleh PPT-nya di-share? Oke. Malam ini saya akan membawakan dengan judul Gifted Child. Gifted Child, mungkin sekarang ini kita udah mulai banyak dengar mengenai anak-anak berkebutuhan khusus, autism, atau anak ADHD. Tapi mungkin kalian belum mengerti apa sih gifted child itu sendiri gitu loh. Apakah gifted child itu sama dengan autis? Apakah gifted child itu sama dengan anak bertalenta? Apakah anak genius begitu? Nah, hari ini saya akan mencoba untuk memaparkannya. Karena saya melihat di sini mungkin dari guru-guru maupun juga orang tua yang ingin mengetahui seperti apa karakter anak gifted. Boleh saya sharing pengalaman saya dari awal pertama kali saya mengetahui bahwa anak saya itu terdiagnosa gifted waktu anak saya berusia 4 tahun. 4 tahun itu saya belum ngerti kalau anak itu seperti anak gifted. Yang saya tahu bahwa anak saya nakal, anak saya hiperaktif, anak saya iseng banget, anak saya nggak bisa diem, anak saya keras kepala, anak saya suruh A, dia B, saya suruh jangan begini, dia lakukan, saya suruh ini, dia nggak mau. Jadi seperti anak yang nggak bisa dinasehatin gitu ya. Terus energinya tuh banyak banget, energinya tuh besar banget. Jadi kayak, waduh ini anak dari pagi sampai malam nggak mau tidur. Disuruh tidur nggak mau tidur. Jadinya ada aja yang harus dikerjain gitu ya. Jadi sebelumnya saya flashback lagi, waktu umur 2 tahun setengah saya masukin dia ke sekolah. Kenapa saya masukin ke sekolah? Karena yang begitu. Karena anaknya udah nggak bisa diem gitu loh ya. Jadi saya merasa, anak ini nggak bisa diem, mendingan saya masukin sekolah aja deh. Jadi saya masukin ke sekolah yang seperti melatih motorik gitu ya. Tumble tot seperti itulah. Nah, seminggu sekali dia sekolah, dia happy. Pertama kali masuk sekolah dia happy, tapi dia merasakan suatu kecemasan. Kecemasannya seperti ini. Aduh, mama kemana? Sebentar-bentar dia lihat ke pintu gitu ya. Mama ada nggak? Mama ada nggak? Gitu ya. Tapi saya coba untuk tetap ada di situ. Saya coba tetap untuk konsekuen dengan omongan saya. Saya bilang ke anak saya bahwa mama ada di
balik pintu situ. Kamu di dalam sama guru, nggak apa-apa, mama tunggu kamu di depan situ. Jadi sewaktu-waktu pasti saya ngintip gitu, biar dia tuh merasa, oh mamanya ada di depan. Oke, lanjut cerita di sekolah pada saat umur 2 tahun setengah itu, tiba-tiba gurunya mengajarkan atau menceritakan tentang solar system. 2 tahun setengah anak sangat menyukai solar system, yang sudah pulang seperti biasa dia nonton TV atau bagaimana, terus dia bilang dia mau nonton solar system karena anak itu nggak speech delay ya. Anak saya tidak speech delay, jadi anak saya seperti normal normal anak biasanya. Ya udah, jadi kami carikan, kami support, misalnya nonton acara TV atau bagaimana bagaimana. Saya belum sadar pada saat itu. Tapi sebetulnya deteksi untuk anak-anak gifted itu bisa kita sadar dari awal. Dari awal dia mengalami suatu perkembangan, mengalami suatu lompatan perkembangan yang sangat berbeda dengan anak-anak normal lainnya gitu loh. Cuman waktu pada saat itu saya belum sadar. Ya sudah, oke. Jadi saya support dia dengan nonton solar system, dengan dia sangat senang sekali. Pada saat umur 3 tahun, solar system dia hafal semuanya, mulai dari Sun, Mercury, and then etc. gitu ya. Terus kayak seperti kita tahu bahwa bumi itu punya bulan. Dia tuh sampai tahu Mercury punya bulan dan punya bulannya ada berapa, and then namanya. Terus Mercury, Venus, Earth, and then so on gitu ya. Terus dia juga bisa explain kenapa Pluto itu bukan termasuk dalam solar system. Saya juga baru tahu dari dia. Nah, itu anak 3 tahun. And then terus dia bisa menceritakan bahwa solar system jarak antara matahari ke planet-planet satu-satunya itu dengan jarak berapa tahun cahaya dia bisa menyebutkan. Itu jadi kayak menurut saya suatu hal yang sebenarnya mungkin saya juga nggak pernah bercerita kepada teman saya yang lain gitu ya. Saya nggak pernah bercompare gitu loh. Jadi saya pikir ya udah mungkin dia senang kali ya dengan solar system ya. Go ahead gitu ya. Nah, terus waktu umur 3 tahun dia menghafal semua lambang negara, bendera negara, sampai saya beliin satu globe gitu ya. Dia sebutin nama-nama negara yang saya sendiri juga pada saat itu baru tahu, oh bahwa ada negara itu dari dia gitu loh. Jadi saya cukup kagum pada saat itu, tapi saya masih belum sadar bahwa anak saya itu gifted. And then dia hafal sekali logo-logo. Dia hafal sekali logo-logo yang ada gitu ya. Dan dia itu mulai dari sebelum 3 tahun dia udah kayak mempunyai keinginan untuk belajar. Ya kan? Jadi saya pikir ya udah nih anak nggak bisa diem, udah saya kasih pensil lah gitu lah ya. Saya coba-coba suruh dia baca apa segala macam, dia cepat sekali menangkapnya gitu ya. Dia cepat sekali menangkapnya. Jadi kayaknya kemarin saya sempat berpikir gitu kayak anak saya nggak pernah mengejak, maksudnya BA, BIB gitu. Nggak pernah, kayaknya langsung buku tek tek gini langsung cepat sekali. Saya juga nggak tahu, saya juga lupa gitu ya. Sedangkan anak pertama saya ajarin tuh seperti itu. Nah, kebetulan anak saya yang besar itu beda 10 tahun ya. Jadi pada saat yang dapat yang kecil ini itu suatu anugerah kalau menurut saya gitu ya. Nah, anak yang besar itu adalah anak high achiever. Sedangkan anak yang kecil ini adalah gifted. So, saya ngerti banget bedanya high achiever and then gifted. Itu berbeda sekali gitu lah. Berbedanya di mana nanti kita akan telusuri dari ini ya PPT yang saya sudah sajikan. Oke, next. Next, Amel. Oke, sebelumnya sorry, iya. Nah, ini arti gifted. Seseorang individu yang memiliki tingkat kecerdasan luar biasa, di mana kecerdasannya berada di atas rata-rata anak usianya. Kalau saya mau menggambarkan seorang gifted itu adalah seperti ini. Seorang individu dewasa yang terkungkung dalam tubuh anak kecil. Jadi misalnya anak saya gitu ya. Anak saya pada saat dia umur 6 tahun, tapi gaya pemikirannya itu udah kayak anak SMP. Seperti itu. Jadi udah tua gitu loh. Udah kok mikirnya udah maju ke depan gitu loh. Ya, itu dia. Jadi terkungkung di tubuh anak kecil. Jadi pemikiran udah dewasa. Nah, balik lagi saya cerita. Nah, waktu umur 4 tahun saya belum mengerti. And then saya seperti biasa anak itu saya kasihin les bimbel Kalistung karena sekolahnya itu untuk meminta kelas 1 SD harus lancar baca tulis. Oke, saya lesin dia. Yang saya dapat dengar dari komen gurunya adalah anak ini cepat sekali belajar.
misalnya bimbel 1,5 jam, anak saya sebelum 1 jam juga udah selesai gitu loh. Jadi sebelum 1 jam selesai, jadi dia dikasih tambahan materi lebih banyak gitu dibanding teman-teman yang lain, dan itu juga selesai semua gitu ya. Nah, ya udah saya pikir udah mungkin dia ngerti kali ya, mungkin dia oke lah, mungkin lagi laki kali ya, jadi bisa mengerjakan soal dengan cepat begitu-begitu. Nah, mulai kelas 1. Waktu awal kelas 1 saya juga masih belum sadar tuh, itu anak namanya gifted seperti itu begitu ya. Pokoknya saya lihat ya udah anak ini udah siap nih kayaknya sekolah ya, atau nggak siap ya, saya pikir begitu karena baru umur 6 kelas 1 SD. Saya pikir aduh ini anak bisa atau enggak ya? Ya udahlah kalau nggak bisa saya pikir setahun lagi nggak naik kelas juga nggak apa-apa, saya pikir begitu. Ya sudah, dia masuk, dan dia sekolah semester pertama, semester 2 nggak lama, kemudian pandemi. Nah, disitulah pandemi. Saya baru tahu anak saya itu gifted. Dari mana? Setiap hari menanyakan soal-soal yang bukan untuk dia gitu. Dia anak kelas 1 SD, seharusnya tuh belajar 1 tambah 1 sama dengan 2, ya kan? Baca tulis misalnya BAB, BIB, babi misalnya. Seperti itu. Tapi yang dia tanyakan adalah rumus-rumus fisika, rumus-rumus kimia gitu ya. Kenapa pencampuran kimia bahan ini dan ini menjadi ini begini? Kenapa Mama? Kenapa Mama? Dan setiap hari seperti itu. Kenapa? Awalnya saya pikir saya masih bisa menjawab karena kebetulan saya dulu sekolahnya juga bagian eksakta, jadi saya mengerti tentang fisika dan kimia. Tapi lama-kelamaan kan, aduh ini orang ya, ini anak kamu tuh belajar 1 tambah 1 gitu loh, cukup 1 tambah 1. Belajar apa yang sesuai dengan standarnya kamu. Anak kelas SD kelas 1, gak usah ditanya soal fisika, MC kuadrat, and then pencampuran kimia dan unsur-unsur kimia, gimana pemecahan senyawa kimia dan sebagainya gitu loh. Jadi itu yang membuat saya tuh benar-benar aduh emosi jiwa itu ya, bisa dibilang emosi jiwa. Bayangkan aja mungkin di sini di komunitas saya udah biasa kayaknya ya, kita senasib sepenanggungan gitu ya. Anak-anak ini bikin awalnya tuh bikin emosi, udah nggak tahan sampai diubun-ubun gitu. Sampai suatu saat itu, suatu hari kalau saya boleh balik, tapi nggak mungkin bisa balik, saya tampar anak saya. Jadi merasakan kekeras KDRT gitu ya, saya tampar. Setelah itu ada suara yang memberitahu kepada saya bahwa anak kamu tuh gifted gitu loh. Terus langsung saya buka iPad, saya googling apa sih itu gifted gitu loh. Apa sih karakter gifted gitu loh. Saya baca satu persatu semua. Waduh, ini mah semuanya anak saya gitu loh. Anak saya terus saya cuma berpikir, saya cuma bingung pada saat itu, saya diam, saya bingung karena pada saat itu pandemi, saya nggak tahu harus kemana, saya juga nggak tahu harus mencari ke siapa, apakah saya harus bawa ke psikolog kah, saya harus bawa ke dokter, saya harus bawa kemana kemana, saya juga nggak tahu gitu loh. Tapi saya punya kayak insting sendiri, saya googling and then saya menemukan suatu nama, sebuah nama itu Ibu Julia Mariam Fadil, dan beliau sampai saat ini yang menjadi sebagai apa ya, panutan saya gitu ya, sebagai senior saya sering berkomunikasi dengan dia dan bertanya-tanya, diskusi tentang anak-anak gifted ini gitu ya. Jadi untuk awalnya mungkin orang akan berpikir bahwa gifted adalah seperti itu, anak bright child gitu, oh anak pinter nih, anak prestasi gitu ya. Semua pasti gampang lah, nggak usah diajarin, anak itu juga bisa gitu loh. Ada benarnya dan ada tidaknya ya. Jadi gifted itu memang secara prestasi memang juga bisa berprestasi, tapi juga ada juga anak-anak gifted yang tidak berprestasi. Jadi tidak semua anak gifted itu bisa dikatakan anak berprestasi ya. Oke, coba next. Nah, ini ada jenis anak gifted. Pertama, successful, challenging, underground, dropout, double label, autonomous learner. Nah, inilah karakter anak-anak gifted ya. Karakter anak-anak gifted yang ada dalam komunitas kami. Jadi beragam. Ada yang successful, ada yang challenging, ada yang underground, ada drop out, ada yang double label. Maksudnya kalau double label itu dia gifted, and then ada penyertanya, ada buntutnya gitu ya. Entah dia disleksia, entah dia ADHD, jadi seperti itu ya. Jadi nggak semua anak gifted itu bisa diarahkan sukses gitu loh ya. Nggak bisa semuanya. Oh anak kamu jago ya, jadi gini-gini. Bisa anak kamu prestasi, kamu nggak usah takut. Begini ngapain kamu harus takut? Anak kamu bisa kok belajar sendiri. Nah itu komen-komen yang selalu kami dapati
dari orang-orang yang belum mengerti itu gifted seperti apa. Jadi gifted sama bright child atau genius gitu itu sangat berbeda ya ibu-ibu ya. Anak gifted itu juga berbeda dengan talented ya. Misalnya, kenapa bisa berbeda misalnya? Kalian mau tanya. Gifted dan talented. Gifted itu menguasai semua peminatan. Jadi misalnya begini, kalau misalnya kamu mau belajar ini nggak? Mau. Si yang A. Kamu mau belajar ini nggak? Mau gitu loh. Apa juga disodorin ke dia juga, apa dia juga mau. Dan apa juga bisa. Nah, itu dia. Tapi sedangkan talented tidak gitu loh. Talented misalnya dia talented di musik, dia talented di renang misalnya, dia talented di gimnastik atau dia talented di satu bidang karena seperti itu. Jadi kalau talented itu tidak diukur secara IQ, tapi kalau untuk gifted itu diukur secara IQ. And then kenapa saya mengatakan seperti ini? Sebelumnya saya melakukan suatu survei kepada teman-teman saya yang di mana anaknya itu talented dan anaknya itu genius gitu lah, anaknya itu bright child. Mengumpulkan data-data seperti itu ya. Jadi kalau untuk anak gifted itu semuanya bermain ya. Dia secara kognitif juga mempengaruhi, secara emosional juga dia masuk gitu ya. Tapi kalau untuk talented mungkin dia hanya fokus, ibarat kata dia misalnya talent dalam musik misalnya gitu ya. Jadi dia akan fokus terus seperti orang pakai kacamata kuda gitu. Oke, aku belajar piano. Jadi aku tahu fokus aku adalah ke piano gitu loh. Tapi beda dengan anak-anak gifted. Anak gifted tidak, dia akan terdistraksi dengan apa yang ada di dalam kepalanya dia sendiri gitu ya. Jadi dia misalnya hari ini aku lagi moodnya, aku lagi pengen main gitar nih misalnya. Udah main gitar gitu kan ya. Terus nggak lama udah bosen, dia pindah. Aduh, aku pengen bikin origami nih. Kebetulan anak saya suka origami. Jadi bikin origami. Belum selesai origami. Ya, satu lagi. Aduh, aku kayak bosen. Aku pengen bikin Lego. Ya, bikin Lego. Nah, seperti itu. Jadi peminatannya sangat banyak, tapi hasilnya itu ya kayak gitu sedikit. Sedangkan talented mungkin anak-anak ada teman saya yang anaknya cukup bertalent di piano gitu ya. Jadi saya melihatnya, waduh anak kamu fokus sekali ya, konsisten dengan latihan gitu ya. Misalnya dia tahu apa yang harus dia kerjakan, apa segala macam. Kalau anak saya, bisa dikatakan ya, anak saya tuh belajar piano cuma 5 menit dan itu pun juga pakai negosiasi gitu ya. Enggak, aku udah bisa gitu loh. Terus kalau saya dulunya memang saya kan guru piano. Jadi saya mengerti gitu loh. Aduh, kalau kayak begini main piano hasilnya apaan gitu ya. Saya melihatnya standarnya aduh kayaknya kurang. Tapi saya sempat dan sekali kadang-kadang juga selalu diskusi dengan guru piano anak saya gitu ya. Coba Bapak, dia tuh belajar latihan piano tuh ya cuma 5 menit loh. Kalau di sekolah musik dia bisa nggak sih gitu ya? Bisa Bu gitu loh. Oh gitu ya? Kok bisa ya? Saya juga kayaknya amazing gitu loh. Saya juga nggak tahu. Pokoknya intinya gini aja. Apa yang saya minta misalnya, dia bisa turutin ya, that's it, udah gitu. Oke? Jadi seperti itu ya. Em, Bapak Ibu kalau mau ada yang mau ada yang pertanyaan boleh. Takutnya kan saya banyak sekali penjelasan kelupaan gitu ya. Oke, dan yang paling penting di sini saya akan mau menceritakan tentang double label ya. Di komunitas kami ini banyak sekali anak-anak yang double label. Jadi dia antara giftednya, and then terus dia ada disleksia. Disleksia itu susah membaca ya. Jadi kayak dancing word gitu ya. Tapi saya nggak begitu terlalu untuk meningkatkan disleksia karena kebetulan anak saya nggak dislek, jadi saya kurang begitu paham ya. Dan ADHD jadi dia apa namanya sulit sulit mengontrol dirinya sendiri. Jadi kayak udah bergerak gitu. Ya oke. Yuk next Amel. Oke. Nah inilah gifted. Gifted itu seperti satu koin mata uang ya. Jadi kalau koin mata uang ada dua sisi. Dua sisi di mana adalah kekuatannya dan ada juga ketertinggalannya. Kekuatannya itu adalah secara kognitif. Bapak Ibu bisa lihat ya di gambar yang sebelah kanan, itu anak buka buku dan semua kayaknya pas buka buku, kayak center semuanya diserap gitu ya. Oke, ada kekuatan magic diserap sama dia semua. Nah, itulah gambaran anak gifted. Saya waktu itu sempat mendengarkan suatu webinar yang dibawakan oleh Profesor Dr. Ahmad Suryawan. Itu spesialis anak tumbuh kembang ya. Dia mengatakan bagaimana dia waktu itu membawakan seminar tentang apa yang menjadi otak dari anak-anak gifted ini. Wah, itu saya benar-benar sampai dengernya itu berulang-ulang gitu ya, berulang-ulang karena satu bahasanya juga secara ilmuwan
Dan saya juga terus terang, saya tuh sorry, saya di sini bukan psikolog ya. Saya bukan psikolog yang mempelajari, background saya bukan psikolog. Saya adalah accounting gitu ya. Tapi saya berdiri di sini adalah sebagai ibu yang memiliki anak gifted dan saya belajar sendiri untuk memahami gifted ini. Jadi saya coba men-sharingkan gitu ya. Nah, balik lagi ke Profesor Pak Ahmad Suryawan ini. Dia mengatakan bahwa pada saat anak gifted lahir, bayi nih ya, bayi, oek, 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 itu dia sudah memiliki 25% kapasitas orang dewasa, otaknya dia. Kapasitasnya 25% kapasitas orang dewasa. And then pada saat dia umur 6 tahun, kapasitas anak gifted otaknya itu 95% orang dewasa. Jadi bayangkan aja Bapak Ibu, ya. Sedangkan anak-anak yang normal, anak normal nih, bayi-bayi normal, 2 tahun, pada saat anak umur 2 tahun yang sering disebut golden age itu hanya mencapai 15% kapasitas otak orang dewasa. Jadi gimana kita ajarin dia sekali dua kali udah masuk ke otaknya dia semua, apa yang kita sodorin ke semua juga dia masuk gitu loh. Ibarat kata misalnya di meja ada air, and then kamu ambil tisu, and then dilap semuanya, dan udah meja bersih. Nah seperti itu, dia nyerapnya sangat cepat sekali gitu loh. Jadi untuk anak-anak seperti ini ya kita harus berhati-hati, jangan sampai salah untuk ngajarin dia. Jadi nggak bisa abu-abu untuk anak-anak seperti ini. Kalau Bapak Ibu mau A ya A, mau B ya B, jangan tengah-tengah karena dia akan bingung dan anak ini pintar sekali. Dia akan bisa memanipulasi orang yang ada di sekitarnya dia. Misalnya contoh begini ya. Misalnya biasanya nih, anak ini misalnya ngeles piano jam 3 sore misalnya, ya kan. Ya biasalah tiba-tiba kan Bapak Ibu misalnya, ya udahlah nak, aku mau nggak usah les piano dulu misalnya gitu ya. Udah jalan-jalan aja sama mama gitu ya. Ntar gampang mama ngomongnya ke miss kamu misalnya gitu ya. Tapi anak ini jujur gitu loh. Anak ini benar-benar jujur gitu ya. Dia bilang, "Enggak, Mami. Mami minta aku untuk misalnya setiap jam 3 ini untuk les piano misalnya. Sekarang Mami suruh aku jalan-jalan gitu loh. Ya nggak bisa begitu. Jadi dia cukup rigid gitu loh. Dia cukup jujur, dia cukup cukup keras kepala dengan pendiriannya dia gitu loh. Dan nggak bisa digoyahin, itu nggak bisa gitu ya. Seperti itu. Jadi hati-hati. Kalau misalnya apa maksudnya ibu bapak kebalikan gitu, nanti dia akan bilang begini. Dia akan memakai kata-kata itu, akan membalikan kata-kata ibu bapak. Misalnya, ya udah katanya ini apa mama mau jalan-jalan, kok sekarang aku suruh les piano, jadi bisa dibalikin. Nah itu hati-hati gitu ya. Nah itu dia kekuatannya dia, karakternya dia seperti itu. Nah sekarang kita bicarakan sisi satunya. Kita harus mengakui kekuatannya dia secara kognitif, tapi kita juga tidak boleh melupakan satu sisinya dia, yaitu ketertinggalan secara emosi. Nah anak-anak ini bisa dibilang hypersensitif, di mana dia itu ngerasa gini, kalau dia sedih, sedih banget gitu ya. Dia sedih tuh sedih banget. Misalnya kita suka nonton drama Korea, misal sedih gitu ya. Ya udah sedih ya sedih. Tapi dia kayaknya ya udah gitu ya. Nah, saya kasih contoh. Eh, 2 minggu yang lalu saya masuk rumah sakit ya. Masuk rumah sakit karena demam darah gitu ya. Waduh, ya. Saya masuk rumah sakit, anak saya nggak tahu tuh ya. Terus saya bilang sama mbak saya, tolong jemput gitu kan ya. Ya udah. Terus saya dapat laporan dari mbak saya, Bu, si si Renhat ini lemes loh Bu. Aduh kok dia kayak nggak bergairah loh Bu. Gini gini gini. Saya bilang saya udah tahu deh. Dia nanyain terus gitu loh, kenapa mama masuk rumah sakit begini begini begini. Jadi seakan-akan tuh jadi emosionalnya dia itu eh, berpikir, aduh mamanya masuk rumah sakit, kenapa nih? Mamanya bisa mati enggak nih? Jadi berpikirnya tuh terlalu jauh gitu loh. Jadi berpikirnya tuh yang enggak gitu ya. Sampai dia merasakan bahwa aduh sedih banget gitu ya, sedih banget. Nah, itu dia. Ya, oke. Jadi salah satunya adalah kekuatan kognitifnya dia, satu lagi emosionalnya dia. Nanti kita akan bahas apa yang menjadikan karakternya dia juga ya. Oke, next. Next, Amel. Mungkin signalnya ya. Oke, saya terusin.
Jadi gini, terkadang itu anak-anak seperti ini, dia memiliki just wait, saya buka dari saya punya PPT deh. Mungkin oke, sudah ya. Gifted itu nature and nurture. Kenapa saya mengatakan bahwa gifted itu nature and nurture? Jadi nature itu gifted itu genetik ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan bingung, kok anaknya anak siapa nih kayak begini? Kayaknya aku atau suamiku nggak begini nih. Nah, bukan ya. Jadi ini adalah eh, itu adalah karakteristik yang tercipta dari Bapak dan Ibu sendiri gitu ya. Jadi bukan dari siapa-siapa. Itu nature and nurture, jadi gennya dia. Nah, nurture-nya itu adalah yang membentuk lingkungan sekitarnya, yang membentuknya itu seperti apa. Ya, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah mungkin. Nah, itu seperti itu ya. Gifted itu adalah nature and nurture supaya dia bisa menghasilkan suatu potensi, dan yang kita harapkan itu misalnya permata itu yang harus kita asah ya. Dia mempunyai nature, memang dia punya keberbakatannya dia sendiri dari genetiknya dia, dan kita harus asah dari lingkungan yang mensupportnya dia juga sehingga batu permata ini bisa menjadi terang gitu ya. Oke, next Amel. Oke. Nah, sebelum saya melanjutkan ini, kita juga harus perlu tahu basicnya, teorinya yang mendasari giftedness itu sendiri itu apa. Nah, untuk giftedness sendiri itu terkenal dari yang namanya teori Three Rings of Renzulli. Yang pertama, yaitu intelijensia luar biasa. Jadi IQ di atas rata-rata anak seusianya. Ya, kalau IQ di atas rata-rata itu adalah sekitar skor 120 ya Bapak Ibu ya. Sedangkan untuk IQ normal-normal kita sekitar 80, 85 sampai 110. Seperti itu. Jadi anak-anak ini udah memiliki IQ udah di atas rata-rata, udah 120, 130 mungkin ya. Saya juga di komunitas kami hari ini juga mungkin udah beberapa banyak ya member-member baru gitu ya. Mereka mengisi data dan ada yang wow, saya sih cukup wow gitu ya. Ada yang mengisi sampai 170. Waduh, itu saya merasakan itu suatu harus kerja keras ya Bapak Ibu ya kalau memiliki anak yang IQ 170 gitu, karena perbedaannya itu dengan IQ orang biasa itu sangat jauh gitu. Jadi apa yang menjadi pemikirannya dia sangat berbeda sekali dengan apa yang menjadi pemikiran orang sekitarnya gitu. Jadi mereka akan merasakan bahwa anak ini, aduh anak ini aneh amat gitu ya, pasti akan seperti itu. Oke, yang kedua adalah motivasi dan komitmen yang tinggi. Yang ketiga, kreativitas yang tinggi. Nah, teori tiga ini biasanya ini adalah untuk mendasari anak-anak gifted, ya. Jadi pertama intelijensia, motivasi dan komitmen yang tinggi, kreativitas yang tinggi. Oke. Tapi the next teori selanjutnya, oke. Ini ada teori-teori um, yang ditemukan setelah teori Renzulli, karena teori Renzulli ini tidak bisa disesuaikan dengan keadaan itu. Jadi mereka mengadakan research lagi sehingga adalah teori kayak Renzulli-Mons, Munich model, Kurt Haller, terus and then terakhir Delphi model of giftedness. Oke, next. Delphi Model of Giftedness mempunyai tujuan agar individu dapat berfungsi secara sehat di tengah masyarakat bahagia, penuh arti, dan mampu menjangkau tujuan hidupnya. Tujuannya giftedness model Delphi ini adalah itu. Jadi bukannya hanya IQ-nya aja, bukannya hanya motivasinya aja, komitmen terhadap tugasnya dan kreativitas, tapi juga support system. Support system dari mana? Itu dari lingkungan gitu loh, dari masyarakat gitu loh. Dan kita ada orang tua, khususnya dari orang tua untuk mensupport dia menjadi seorang individu yang mandiri pada masa depannya dia, ya. Nggak mungkin dengan IQ yang begitu tinggi tapi akhirnya pada masa dewasanya dia nggak bisa apa-apa, dia hanya bergantung dengan orang tuanya gitu loh. Dia nggak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada di sekitarnya gitu loh, karena ya itu, ya aku begini gitu loh ya nggak tahu deh yang lain, aku udah I don't care misalnya gitu. Nah itu yang nggak bisa gitu. Nah itu yang kita sebagai orang tua kayak menjembatani karakternya dia dengan lingkungan yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Nah itulah yang menjadi tujuan kami
parenting of ini dalam gifted community supaya anak-anak kami bisa menjadi satu dengan lingkungan sekitarnya. Oke, next. Oke, nah ini mengapa anak-anak gifted itu berbeda, bisa dikatakan berbeda dengan anak-anak yang lainnya, karena mereka itu mengalami suatu lompatan perkembangan ya. Lompatan perkembangan over excitability itu meliputi 5 aspek ya. Jadi inilah yang membedakan mengapa anak-anak gifted itu berbeda dengan anak-anak normal lainnya. Karena mereka itu mengalami suatu lompatan perkembangan. Di mana? Di area psikomotor. Misalnya anak itu aktif, hiperaktif, nggak mau tidur siang ya. Untungnya anak saya bisa ngikutin jam malam gitu ya. Tapi waktu kecilnya itu kalau nggak disuruh tidur nggak tidur gitu ya. Saya masih mendengar beberapa member di community kami udah kayak anaknya udah kayak kalong gitu ya. Jadi jam 2 gitu kan. Itu pagi-pagi jam 5 jam 6 udah bangun ya kan. Mamahnya bayangin aja mamahnya itu seperti ya capeknya luar biasa gitu ya. Kami sih sendiri suka sharing seperti ini. Jadi kami juga merasakan oh iya memang begitu gitu loh. Jadi pada saat awal anak saya terdiagnosa gifted, adik saya sendiri gitu ya saya bilang, aduh aku capek nih, aku capek. Dia sendiri, karena dia nggak punya anak gifted gitu, jadi dia bilang, lu capek apaan sih? Lu capek apa? Nggak mengerti gitu loh ya. Ya karena kalau nggak punya anak gifted, ya nggak akan mengerti gitu loh ya. Nah, oke. Pertama psikomotor, yang kedua sensual. Nah, sensual ini, nah yang seperti kita tahu, sensual area indera panca indera kita ada 5. Pertama mata, ya kan? Mata dia sensitif terhadap cahaya. Ada yang sensitif terhadap cahaya. Terus silau dia nggak mau gitu ya. Terus udah gitu ada yang sensitif dengan telinga gitu. Saya ingat banget waktu anak saya dulu kalau kecil-kecil gitu ya, melewati New Year Eve gitu, begini. Ayo keluar, lihat petasan, gini nggak mau gitu ya, nggak mau. Ternyata saya baru tahu ya, kupingnya dia sangat sensitif gitu ya. Nah terus gitu, ini lagi dia kalau gunting rambut ya waktu masih kecil ya, aduh dia takut banget tuh dengan suara clipper, itu dia takut banget. Jadi kalau di salon itu udah putar-putar terus tuh jadinya ya. Mungkin anak kecil mungkin setengah jam selesai, dia bisa 2 jam ya, 2 jam setengah selesainya, lama sekali. Nah and then misalnya touch, nah ini perasa. Nah ini dia ini kalau biasa kita punya baju ada tag-tag di belakangnya ini. Anak saya dan ada beberapa anak-anak member yang lain kebanyakan ini jadi tagnya minta digunting, nggak tahan, gatel katanya dia bilang begitu. Nah terus lidahnya dia. Nah, ini dia. Anak saya sampai sekarang umur 10 tahun, kalau misalnya makan daging, itu saya harus kayak anak kecil gitu ya. Itu pun juga kalau ada yang nyel-nyel, dia nggak mau gitu, berasa gitu loh. Padahal saya udah kayak cincang gitu, dia masih berasa. Dia nggak bisa makan tahu, dia nggak bisa makan yang otak-otak gitu ya. Bakso, meatball, dia nggak bisa. Jamur, dia nggak bisa ya. Jadi itu dia nyel-nyel, dia nggak bisa. Sampai sekarang ini dia nggak bisa. Dan saya nggak mau maksa gitu ya. Saya tidak mau maksa, biarkan dia pada saat dia siap, dia akan memintanya sendiri. Oke, kalau intelektual ya seperti yang tahu ya intelektualnya dia sangat jauh luar biasa ya sampai dia memikirkan sesuatu hal yang out of the box. Nah, itu intelektualnya dia. Imajinasinya juga, kreasi-kreasinya juga. Nah, sampai imajinasinya ini ya, dia itu takut dalam ruangan gelap sampai sekarang ini dia takut dalam keadaan gelap gitu. Ya, dia selalu berimajinasi bahwa kayaknya ada sesuatu yang lihat dia selalu gitu. Kayaknya nggak bisa deh mama, kayaknya ada yang melihat aku gitu. Nah, kalau emosi yang seperti tadi saya ceritakan, karena emosinya tuh selalu hypersensitif sekali. Oke, next. Nah, ini dia. Ini adalah satu faktor yang juga yang merupakan pembedaan anak-anak normal dengan anak-anak gifted itu di mana. Nah, kalau anak-anak normal itu dia memiliki pemikirannya itu lower order thinking. Ya, seperti Bapak Ibu bisa lihat taksonomi Bloom itu, kalau yang paling bawah itu adalah mengingat, memahami, mengaplikasikan. Sedangkan anak-anak gifted itu dia memiliki high order thinking, ya, dia mencipta, mengevaluasi, menganalisis. Jadi bisa dilihat seperti ini. Anak saya suka banget origami ya Bapak Ibu ya. Dan origaminya itu bukan saya yang ajarin. Saya nggak ajarin, saya sendiri sih nggak bisa ya. Saya sendiri sih nggak bisa gitu ya. Pokoknya nggak bisa.
Nah, dia ini belajar sendiri gitu. Dia belajar sendiri, bisa dikatakan sekarang origami anak saya itu udah advance level lah. Nah, lucunya begini Bapak Ibu. Waktu itu saya ngajak dia ke mall. Ke mall pas mau bayar, di depan kasir terus ada kapal-kapalan. Simple kapal-kapalan lah. Mungkin Bapak Ibu bisa lah ya bikinnya. Terus dia bilang, Mama, itu kapal-kapalan itu di depan meja kasir gimana cara bikinnya ya? Terus saya lihat gitu kan, penasaran kapal-kapalan apa yang nggak bisa kamu bikin begitu kan? Saya, ya itu kapal-kapalan sederhana gitu loh. Saya bilang sederhana, tapi aku nggak bisa bikin. Nah itu dia. Jadi dia itu udah bisa meng-create suatu hal yang amazing itu, padahal yang simple itu dia nggak bisa. Makanya kadang-kadang kalau misalnya dilihat yang tadi di depan itu ya video, kalau misalnya Bapak Ibu melihat video-video kami, anak-anak gift ini kadang-kadang untuk persoalan baca tulis itu kita nggak ajarin mereka loh, ya berhitung kita juga nggak ajarin mereka. Kadang-kadang perkalian aku juga nggak ngerti gitu ya. Mereka bisa hafal sendiri dari mana juga nggak ngerti gitu loh ya. Pokoknya mereka udah bisa aja gitu loh. Kemarin sempat ada ulangan gitu kan ya. Terus udah gitu, ya karena dia masih kelas 5 SD seharusnya saya bisa bantu. Terus saya, aduh susah nih kayaknya saya sendiri kayak mungkin otaknya udah agak telat gitu ya. Jadi aduh susah nih gimana ya. Ini mah easy, Mama. Dia bilang easy. Ya udah, nih jawabannya segini. Loh, kamu bisa dapat jawabannya segini? Ya benar, jawabannya segini. Nggak bisa. Kalau kamu kasih jawaban langsung tembak misalnya hasilnya 5 begitu ya. Guru kamu akan mengira kamu tuh menyontek. Enggak, pokoknya yakin begini. Ya kamu harus explain gitu loh. Di sini Indonesia nggak bisa begitu. Miss, Miss guru kamu tuh pengen tahu step by stepnya apa gitu loh. Step one, step two, step three, nggak bisa langsung. Pokoknya jawabannya 5 gitu. Nggak bisa, meskipun jawaban kamu benar. Nah, itu dia ya. Oke, oke, next. Nah, ini dia. Deteksi awal yang tadi saya ceritakan ya. Banyak bergerak, berenergi. Menunjukkan perhatian besar dan ingin melihat segala sesuatu. Oke. Nah, menunjukkan perhatian besar dan ingin melihat sesuatu. Ini anak saya sebelum 1 tahun suka digendong sama neneknya. Neneknya itu kebetulan suka tuh pakai baju yang banyak manik-manik, mote-mote gitu ya. Warna merah, warna apa yang bright-bright gitu ya. Nah, terus dia kalau kita lihat kecilnya itu bisa dikira anak autis. Jadi dia perhatiin, dia pegang itu manik-manik, diliatin lama, dia lama. Nah, itu dia. Sampai kakaknya cicinya bilang, aduh adik gue autis kali gitu ya, tapi bukan gitu, dia dia benar-benar liatin din detail semua permainan, semua dia liatin in detail. Anak saya ya dari kecil itu nggak suka main kayak mainan anak-anak. Saya juga bingung ya, dia sukanya bola gitu kan ya, bola tapi bukan bukan untuk disepak, dia bola itu untuk disusun menjadi suatu solar system. Kayak tadi di video, bikin Lego atau balok-balok itu dia susun menjadi solar system. Apapun gitu loh, sendok-sendok disusun menjadi solar system. Kadang kertas dia gunting-gunting, dia warna-warnain, dia susun menjadi solar system. Seperti itu ya. Jadi nggak ada tuh kalau mobil-mobilan, dia nggak, misalnya ulang tahun dikasih hadiah temennya mobil-mobilan lah, ya waktu itu dikasih Lego gitu ya, Lego ya mungkin waktu umur 4 tahun ya dikasih Lego, ya untuk umur 3 tahun 4 tahun dia nggak tertarik Bapak Ibu ya, saya juga nggak tahu deh. Pokoknya saya lihat ini dia nggak tertarik, pokoknya ya sudah. Nah, sangat tidak sabaran dan selalu tegang. Jadi memang impulsif, sangat impulsif ya. Kadang-kadang dia sangat sabar, nggak sabarannya itu dia nggak bisa melihat bahwa saya itu lagi ngomong sama siapa. Misalnya saya punya teman, saya lagi ngomong sama teman saya, ya kan? Dia tiba-tiba datang, langsung dia mengkat begitu segala macam. Dia nggak mau tahu, jadi dia ngomong terus padahal dia udah tahu bahwa di depan ada mungkin ada tamu. Jadi dia nggak sabaran. Sangat dini sudah mempunyai kontak mata. Yes, itu kelihatan sekali kalau saya berpikir kemarin dulu gitu waktu dia lahir ya, dia kayak aduh matanya muter-muter, saya pikir aduh ini lucu juga gitu ya, saya nggak ngerti. Sangat kuat dan dengan keinginan dan arahnya perfeksionis. Nah ini dia nih, perfeksionisnya ini nih yang eh, kadang-kadang kami orang parents nih kayak harus ini ya, harus bersabar-sabar gitu ya, perfeksionisnya ya. Misalnya ada anak yang misalnya udah cocok nih makanan yang ini nih, dia misalnya gini, ganti, nggak mau, dia nggak mau makan. Ada nih di member kami ya. Jadi kalau dia makan harus dari mamanya punya makanan. Udah ganti yang restoran nggak mau, pokoknya mama punya. Dan misalnya potongannya harus yang kotak-kotak, bener-bener kotak-kotak yang rapi, begitu-begitu. Ya agak memusingkan juga ya. Nah,
mempunyai daya ingat yang sangat kuat. Iya, dia long term memorinya inget banget itu. Sampai sekarang pun, waktu itu saya punya kejadian, awal-awal dia punya origami awalnya itu saya kasih-kasihkan terlalu banyak karena terlalu banyak saya kasih-kasih ke teman-temannya dia di gereja. Hasil teman-temannya itu mungkin ya nggak begitu mengerti, ya akhirnya dirobek-robek atau bagaimana-mana. Dan saat itu sampai sekarang saya masih diomelin ya. Gara-gara mama tuh origami aku hancur bla 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 bla, masih tetap diomelin. Jadi daya ingatnya itu sangat kuat. Nah, ini harus kita jaga sekali ya dengan mereka ini karena long term memory mereka tuh sangat kuat sekali. Mempunyai hubungan emosi yang kuat dengan apa yang telah tengah dikerjakannya, misalnya ilmu murni, bahasa, seni, musik, sosial, psikomotor, praktis. Mempunyai rasa ingin tahu, intelektualitas yang besar. Nah, ini nih rasa ingin tahunya ini yang eh, kadang-kadang ya gini. Misalnya dia tanya ke saya, and then saya kasih jawaban ke dia. Jawaban saya itu menjadi pertanyaan dia berikutnya. Jadi kapan kelarnya? Ya sampai dia merasa puas gitu. Mungkin Bapak Ibu tanya, sampai puasnya kapan? Ya nggak tahu sampai dia puas gitu. Kalau dia nggak puas ya udah. Nah, untuk anak seperti ini kita nggak boleh eh, apa namanya berbohong, bukan berbohong, maksudnya kalau kita nggak tahu jawaban itu kita akan harus ngomong, sorry ya nak ya, aku nggak tahu jawaban ini, nanti aku cari tahu dulu ya. Kita jangan asal-asalan begini-begini, nanti yang ada Bapak Ibu bisa dimarahin sama dia ya, bisa saya tuh sorry dibilang bego-bego sama dia gitu ya. Jadi jangan, mendingan kalau misalnya nggak tahu ya sorry ya nak ya, aku nggak tahu gitu ya. Oke, mudah menerima pelajaran dan cepat mengingat sesuatu yang seperti tadi saya sudah ceritakan, mempunyai bidang peminatan yang luas. Oke, next. Yang kedua, mandiri dan sangat efektif dalam bekerja. Yes, dia maunya bekerja sendiri, nggak mau campur tangan orang lain. Dapat membaca di usia yang sangat dini, ya bisa jelas. Mempunyai kemampuan observasi yang baik. Justru anak-anak ini observe-nya baik banget, nih observe-nya baik banget. Kita hubungkan dengan yang tadi taksonomi belum gitu ya. Gaya pemikirannya dia gitu, menunjukkan inisiatif dan orisinalitas dalam kerja intelektual. Yes, ini banget ya. Saya melihatnya anak saya ini kalau dalam membuat suatu origami gitu ya, origami dia, orang misalnya kasih tahu ini ya lipatannya ending sampai sini, tek, stop. Kalau dia enggak, dia bisa lagi bikin yang lain, bikin yang lain dan lain-lain. Saya lihat, oh ini kok dia beda sendiri ya. Saya sampai bilang gini, kamu punya kok beda ya bentuknya gitu loh dengan orang lain. Oh enggak, menurut aku bagus begini. Oh ya sudahlah, kalau menurut kamu bagus ya udah, oke. Bereaksi secara alert dan cepat mendapatkan ide baru. Ini sangat banget. Mempunyai perhatian yang besar dalam hal-hal kemanusiaan. Nah ini nih kadang-kadang ini yang lucu nih ya. Misalnya ada satu toko waktu itu saya suka dia ngajak jalan-jalan. Ada jualan permen, misalnya ada empat toples gitu, 4 toples kecil. Karena saya suka dengan permen itu, ya udah dong pastinya saya borong gitu ya kan ya. Saya borong semua. Dia bilang begini ke saya, Mama, jangan dibeli semua gitu. Loh kenapa? Mama kan suka dengan permen ini. Jangan tinggal sisain satu, kasihan dia. Ya kan? Nah itu dia tuh empatinya sangat gede gitu loh. Saya bilang, aduh, orang toko mah kayaknya pengennya juga jual semua ya, tapi dia pengennya jangan, kasihan gitu. Toko itu nanti kehabisan stoknya, udah nggak ada lagi. Dia berpikirnya seperti itu. Mempunyai imajinasi yang luar biasa. Nah ini dia yang kadang-kadang imajinasinya sangat luar biasa. Waktu kecil, anak saya suka cateringin di sekolah, ya kan. Bapak Ibu tahu dong nasi liwet ya. Nasi liwet kan makan ada ikan asinnya tuh. Ikan asin enak banget kan ya. Ikan asin, ikan teri gitu. Terus saya dapat report dari gurunya bilang gini, Bu, anaknya nggak mau makan. Kalau menu nasi liwet ini nggak mau makan gitu ya. Terus saya tanya ke anaknya, kenapa kamu nggak mau makan? Kan ini enak gitu loh. Enggak, kenapa? Ikannya. Kenapa ikannya? Mata ikannya lihat aku, Mama, gitu. Mata ikannya lihat aku. Ya udah antara mau ketawa enggak ya udahlah gitu ya. Oke. Mudah mengikuti petunjuk yang kompleks. Yes. Mudah mengikuti petunjuk yang kompleks ya, tapi sulit mengikuti petunjuk yang simple ya, dia bingung pada saat simple itu. Mempunyai banyak hobi banget, senang membaca berbagai macam hal ya, sangat pandai dalam berhitung terutama pemecahan masalah. Oke, next. Faktor kuatnya, mudah menerima ya seperti yang saya tahu ya, rasa ingin tahu yang tinggi, motivasi dalam. Oke, ini mungkin kalian kalau mau minta PPT saya boleh hubungi ke admin Gloriamus ya. Jadi saya mungkin akan cepat aja. Oke, next, Amel.
Nah, ini juga nanti mungkin Bapak Ibu bisa baca sendiri. Next. Nah, ini yang akan saya tekankan. Perfection versus phalanx negatif. Ya, anak-anak gifted itu mematokkan standar yang tinggi terhadap dirinya sendiri. Ya, kalau ibarat kata, misalnya ya udah kita mematokkan standar 100%. Mungkin dia 1000%. Ya. Jadi kayaknya kita bilang, enggak kok udah bagus. Enggak, belum. Jadi karena dia punya keinginannya, dari motivasi dari dirinya sendiri, dia yang menekan itu, perfeksionisnya itu. Nah, saking dia udah mematokkan sendiri perfeksionisnya itu, nah satu sisinya itu menjadi phalanx negatif. Ya, dia rasa takut berbuat salah padahal sebetulnya bisa. Misalnya gini ya, waktu itu anak saya ikut konser piano nih ya, kita balik lagi karena ini kan Gloriamus ya. Anak saya ikut konser piano. Di sepanjang jalan, oke, sebelumnya saya ceritain dulu, anak ini saya cukup amazed juga. Mama, aku mau ikut konser piano. Yang benar, saya bilang begitu. Karena saya tahu kan sisi lemahnya dia. Yang mana benar, dia bilang, aku mau. Oh ya sudah. Dalam hati saya, oh itu dari berarti keinginannya dia, motivasi dirinya sendiri. Oke, nggak apa-apa. Saya tinggal support dia aja lebih gampang dibandingkan dia memang udah nggak mau, daripada saya tarik-tarik itu lebih sulit gitu kan ya. Ya udah, jadi saya persiapkan, saya bantu gitu kerjasama dengan guru musiknya. Ya udah. Hari H-nya di mobil tuh dia udah praktis gitu ya pakai piano imajinasinya dia udah gitu udah oke ya, mama di ini kamu di backstage, oke. Udah selesai gitu kan ya, udah selesai konser saya ketemu dia, gimana gitu ya, happy nggak gitu, enggak, dia bilang begitu. Aku heart attack, dia bilang begitu. Aduh, saya bilang udah terjadi deh, tapi nggak apa-apa, saya bilang begitu ya. Kamu nggak main bagus, kamu main nggak ada yang ini, mama dengar oke banget gitu. Mama nggak melihat kamu punya hasil, tapi mama yang hargai adalah kamu punya ini, kamu punya keinginan, kamu udah berani untuk mencoba gitu loh. Apapun hasilnya, mama sangat berterima kasih kamu udah maju untuk berani mengambil resiko yang begitu besar terhadap diri kamu sendiri. Gitu ya. Jadi dia sampai takutnya begitu tuh, ya. Oke, yuk next. Nah, bagaimana untuk mengatasi perfeksionis dan phalanx negatif? Yang pertama adalah harus mengenali diri sendiri, gitu ya. Saya sekarang ini mulai pelan-pelan karena anak saya udah berumur 10 tahun, saya mulai pelan-pelan untuk mengenalkan dirinya dia sebagai anak gifted. Gini loh, kamu tuh sebagai gini, gitu ya. Jadi mungkin akan terjadi masalahnya seperti ini dan sebagainya. Jadi supaya dia tuh aware, oh iya aku begini. Nanti aku kalau disakiti sama temen ya aku harus begini. Aku ngerti karena aku berbeda. Secara cara pandang semuanya juga berbeda. Oke, next. Nah, ini masalah yang sering timbul ya. Error, banyak pilihan, bisa memberikan usulan ya. Nah, menarik diri gitu ya, depresi gitu kan, sering marah, ngamuk. Itu semua pasti ada reasonnya. Why? Kenapa dia seperti kayak gitu, pasti ada reasonnya. Nggak mungkin dia sengaja atau sengaja pun juga pasti ada reasonnya gitu ya. Jadi misalnya, kenapa kamu begitu? Misalnya kemarin kebetulan saya juga sempat cerita dengan teman saya curhat gitu ya. Anaknya jatuh terus begitu kena sepatu gitu, tiba-tiba sepatunya dilempar gitu kan ya, dilempar masuk tong sampah. Kan orang ngeliatnya, loh kok kenapa sepatunya dibuang gitu kan ya. Terus ternyata ditanya-tanya anak itu, dia jatuh sakit karena sepatu itu. Jadi sepatu itu yang disalahkan. Jadi ya itulah kayak begitu-begitu ya. Mungkin orang lain, orang awam melihatnya, aneh bener sih gitu kan ya. Tapi bagi kami itu dengannya udah biasa gitu. Pasti mereka akan ada sesuatu hal. Jadi habis itu kita harus menjelaskan. Oke, nih nak kamu tuh jatuh karena mungkin apa gitu, kita jelasin lah gitu ya. Kenapa? Kamu mungkin nggak fokus, kamu jatuh gitu. Kamu jatuh ke bawah nimpa sepatu. Kok kenapa sepatunya diam? Kamu salahin, dia nggak berbuat salah ya kan? Orang sepatu itu diam. Ya itu. Jadi untuk anak-anak kita itu kita harus kasih penjelasan sejelas-jelasnya gitu loh. Kenapa begini gitu ya. Oke, next. Nah, upaya untuk memotivasi. Penuhi kebutuhan dasar siswa, tingkatkan rasa percaya diri. Nah, anak-anak ini banyak sekali anak yang kurang percaya diri ya. Sebenarnya itu dia bisa, dia merasa, aduh kok gini ya gitu loh. Karena dia merasa bahwa dirinya aneh gitu loh. Dan teman-temannya merasa menganggap bahwa dirinya itu aneh gitu loh. Anak teman saya juga bilang, si Reinhard aneh gitu ya.
Terus tapi aku tanya gitu, kamu dibilang misalnya, kamu mau nggak dibilang nerdy gitu? Kamu mau nggak dibilang nerdy? Oh, it's okay, dia bilang no problem gitu, nggak jadi masalah. Oh ya udah, kalau kamu merasa kamu nyaman dengan hal kayak gitu, ya udah jalanin aja gitu loh. Jadi karakter gifted itu adalah karakternya mereka. Kita nggak bisa merubah karakter mereka. Tidak ada obat, tidak ada terapi, tidak ada apapun yang bisa merubah karakter mereka. Tapi yang harus kita rubah adalah kita parents yang harus pertama kali berubah diri kita, menahan emosi kita untuk dia, belajar untuk dia mencapai sesuatu, mengerjakan sesuatu, menjadikan sesuatu sehingga pada saatnya dia bisa berprestasi. Oke? Next. Nah, ini dia. Tujuan hari ini khususnya untuk guru-guru, anak gifted itu memiliki karakter visual spatial learner. Itu apa sih? Jadi mereka tuh berpikir, di otaknya mereka itu berpikir secara visual. Jadi mungkin kalau di otak kita meja MEJA, di otaknya dia udah meja in 3 dimension gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi mereka tuh kadang-kadang sulit gitu loh. Anak saya itu sulit membaca. Dia mungkin membaca dia bisa, tapi dia pahami bacaan itu dia tidak bisa. Jadi apa yang kalau kita berbicara lagi anak gifted apakah berprestasi? Tidak juga, ya. Anak saya termasuk tipe anak di kelasnya itu adalah rata-rata. Kenapa rata-rata? Karena ada beberapa mata pelajaran kalau dia nggak suka, dia udah don't care. Dia mau dapat remat, dia mau dapat nilai berapa, dia don't care. Ya. Nah, itu mengapa anak gifted itu bisa juga dikatakan anak yang tidak berprestasi kalau kita tidak tahu masalahnya apa. Kita harus tahu dulu masalahnya apa. Kita jelaskan dulu tahu masalahnya seperti apa. Ya. Jadi supaya apa yang dia nggak suka, karena tuntutan dari pendidikan harus melewati nilai KKM. Jadi kita support. Jadi dalam pelajaran bahasa Indonesia, anak saya akan support. Saya nggak bisa tuh, misalnya, kamu belajar dulu ya, nanti setengah jam kemudian mama hafalin. Nggak bisa. Anak itu, kalau misalnya 15 menit sebelumnya ibu udah tanya misalnya, udah bisa belum? Udah. Pasti tanya, nggak bisa. Dia nggak ngerti gitu loh. Dia mungkin bisa baca, tapi dia nggak paham. Karena kalau saya mau menceritakan tentang jalan pemikirannya, bagaimana dari tulisan menjadi ke 3 dimensionnya dia ini, mungkin Bapak Ibu akan pusing gitu ya. Nanti kalau misalnya kalian mau lebih tahu seperti apa, mungkin bisa japri ke saya, mungkin saya akan menerangkannya lebih spesifik tentang itu gitu ya. Oke. Nah, terus dia adalah seorang pemikir global detail. Jadi dia melihat secara global baru ke detail. Maka kadang-kadang anak-anak ini miss untuk hal-hal yang detail gitu ya. Terus mempelajari suatu konsep secara simultan. Jadi mempelajari konsep itu secara bersamaan. Mengerjakan segala sesuatu tuh bersamaan juga tuh, ya. Anak saya tuh ya, depan TV, YouTube ya, iPad dia bisa bikin apa namanya? Scratch itu programming. And then satu lagi kadang-kadang kalau dia bosan dia bisa beralih langsung ke Lego. Dan 3 in one pace gitu ya, sekalian jalan. Nah, seperti itu. Oke. Oke, dan yang saya ini, lebih baik mengetik daripada menulis tangan. Nah, ini dia. Anak-anak ini, kenapa dia lebih baik mengetik daripada menulis tangan? Mereka ini mengalami suatu ketertinggalan di motorik halusnya dia. Ya. Tapi anehnya, anak saya ini origaminya bagus gitu loh. Nah, mungkin bingung gitu ya. Katanya motorik halusnya kurang gitu. Tapi kok origaminya bagus? Nah, karena apa? Karena anak gifted itu berjalan berdasarkan motivasi dan keinginan internalnya dia. Ingat, motivasi dan keinginan internalnya dia. Kalau tulisannya dia hancur, 5 SD, tulisannya udah kayak saham, naik turun gitu kan ya. Tapi dia tahu tujuannya untuk menulis apa. Misalnya untuk ulangan. Nah, ulangan dia pasti tulisannya bisa rapi, setidaknya bisa baca. Dibandingkan dengan agenda atau catatan internalnya dia, waduh itu saya nggak bisa baca gitu. Kadang-kadang kalau saya baca tulisannya dia gitu ya, saya suka bercandain gitu ya. Waduh tulisannya apa sih? Jadi saya suka ngomong salah-salahin supaya menaikkan moodnya dia gitu loh, menaikkan moodnya dia. Yang harus kita jaga dari anak
gifted ini adalah mood-nya dia. Kita harus bikin dia tuh se-happy mungkin supaya misalnya kamu suruh dia belajar. Jadinya dia, oh oke, jadi senang nih, mama kayaknya aduh gimana nih gitu ya. Oke, next. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa baca aja ya karena waktu udah sangat sangat ini ya, sangat dekat sekali. Nah, saya mau menekankan ini sangat sensitif terhadap perilaku guru. Nah, ini dia. Sampai kemarin pun saya juga tanya, kamu sama guru kamu gimana ya perasaan kamu ya? Kadang-kadang guru aku menyebalkan, misalnya begitu ya. Ya, karena kenapa? Saya tuh sorry, guru-guru sekarang sangat banget belum mengetahui tentang anak-anak seperti ini. Jadi misalnya, aduh anak ini ngeselin banget sih kayaknya gitu. Anak ini bawel gitu ya. Anak ini nggak bisa diam gitu ya. Anak ini kok jalan-jalan terus ya. Udah gede juga gitu. Udah tahu begini kenapa gitu ya. Nah ini kadang-kadang guru yang belum bisa mengerti gitu karakter mereka. Satu hal lagi yang saya tekankan, karakter mereka kita nggak bisa merubah gitu ya. Kita nggak bisa merubah. Tapi kita harus mengikuti, mempelajari karakter mereka supaya mereka tuh sama kita tuh ada hubungan connection yang baik. Oke? Next. Positive parenting program. Ya, kita harus menerima anak kita ini apa adanya. Dalam arti kelebihan dan kelemahannya. Bukan ada apanya, ya. Terus pelajari, pahami karakter kita. Terus memberikan pola asuh yang tepat gitu. Pada saat saya memberikan pola asuh terhadap anak saya berubah secara emosional terhadap anak saya, disitulah saya melihat bahwa ada potensial yang ada di anak saya itu mulai sedikit demi sedikit muncul. Oke, dan terakhir ya pasti harus bergabung dengan komunitas ya, karena kita saling sharing, kita mempunyai suatu perasaan yang sama. Oke, next. Conclusion. Oke, next. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu guru mungkin mau ada jalur mendeteksi anak, ini nggak hanya langsung 1-2 kali assessment atau bagaimana ya. Kadang kita juga perlu psikolog ya. Kita nggak bisa mengakses anak kita sendiri, nggak bisa. Saya ini pun anak saya gifted ini pun karena adik ipar saya psikolog ya, and then saya mempunyai teman-teman psikolog, jadi saya sering sharing, sering tanya apa-apa segala macam. Jadi saya nggak bisa menjudge, oh ya anak saya gifted begitu ya, bukan ya. Jadi kita perlu juga belajar, kita juga perlu konsultasi dengan psikolog yang tepat gitu ya Bapak Ibu ya. Soalnya di sana banyak sekali psikolog-psikolog yang memanfaatkan anak-anak ini untuk mencari sesuatu yang ya Bapak Ibu tahu sendiri gitu ya. Oke, next. Oke, ini quotes terakhir dari saya. Accepting, understanding, and employing a thoughtful approach are the most crucial factor of gifted children. Ya, pertama kita harus terima yang tadi ya, terima apa adanya, bukan ada apanya. And then mengerti karakter mereka seperti apa. Dan yang terakhir, yang paling penting, kita mau merangkul dia apa adanya, semua sepenuhnya. Mau jelek, mau enggak, mau bagus, kamu adalah anak mama. Oke? Sepertinya udah selesai. Thank you. Terima kasih untuk Ibu Victoria Chow untuk pemaparannya yang begitu komprehensif. Hari ini kita belajar banyak, kita jadi tahu dan lebih aware tentang keberadaan anak-anak gifted dan bagaimana menghandle mereka dengan lebih baik lagi ya. Sekarang kita akan mulai sesi tanya jawab. Saya akan mulai dengan pertanyaan yang sudah masuk di slide dulu, yang sudah Bapak Ibu kirimkan ketika register ya. Pertanyaan pertama, bagaimana cara mengatasi ketidakperhatian anak terhadap pelajaran di sekolah meskipun memiliki IQ potensi yang tinggi? Apakah ada solusi yang bisa diberikan? Oke. Pertama, kita harus tahu dulu nih, dia mengapa dia nggak memperhatikan. Ya, pasti ada sebabnya. Ya, kan yang seperti tadi dikatakan bahwa IQ-nya tinggi gitu ya. Kenapa gitu? Biasanya anak-anak yang memiliki IQ yang tinggi itu biasa anak-anak yang cepat bosan ya. Ya kan? Oh, kita bayangkan ya, misalnya sekolah reguler. Anak saya sekolah di sekolah reguler itu isinya 30 anak. Dengan bermacam-macam jenis anak, ya kan? Dia memiliki anak yang IQ-nya sedang, IQ-nya rata-rata, IQ-nya yang tinggi, pasti akan terjadi kejomplangan. Di mana gurunya hanya satu, ya. Berarti gurunya kan pasti akan memberikan suatu ekstra tambahan perhatian pada anak yang
benar-benar membutuhkan dibandingkan yang udah bisa gitu ya. Nah, apa yang terjadi dengan anak saya biasanya? Anak saya sekali mencepet gitu ya, udah selesai. Sampai saat ini saya nanya dia, kamu masih suka keliling-keliling nggak jadi polisi gitu ya? Keliling-keliling jadi satpam nggak? Masih. Kenapa? Aku bosan mah, gitu loh. Loh, kamu kan bisa bikin origami atau bagaimana? Ya, aku bosan aja, kadang aku ini. Tapi kamu mengganggu teman kamu nggak? Ya kagak. Nah, kayak gitu. Jadi mungkin kamu harus Bapak Ibu harus cari tahu apa yang menyebabkan dia nggak memperhatikan pelajaran. Apakah mungkin gurunya membosankan dalam cara memaparkan materi, ya kan? Apakah mungkin guru itu mengesalkan gitu, membuat anak itu mungkin sakit sakit hati, ya kan? Kita kan juga nggak pernah tahu, ya kan? Atau memang anak itu sengaja karena dia bosan lah, dia mau cari-cari perhatian lah. Nah, itu yang kita harus tahu, gitu ya. Oke, saya lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya yang sebenarnya tadi sudah disinggung sedikit, yaitu pengetesan dan deteksi anak gifted ya. Berarti tadi sudah ada instrumen yang bisa dipakai ya. Lalu Oke, dari umur berapa bisa dilakukan dan apakah ada sekolah khusus anak-anak gifted di Jakarta? oke. Kalau untuk alat tes anak gifted itu sebaiknya ditanyakan ke psikolog. Ya, karena saya pun juga selalu berkonsultasi dengan psikolog gitu ya. Psikolog misalnya, aku mau bawa anak saya untuk tes gitu kan. Biasanya psikolog nanya, ibu mau tes apa? Ya kan, sebagai orang awam mungkin pasti bingung, enggak, aku mau tes IQ misalnya, aku mau tahu anakku IQ-nya berapa misalnya gitu. Ya kan, tapi kalau untuk saya pribadi yang saya sudah pelajari untuk tes IQ itu gitu, tes IQ bukan hanya untuk melihat skor, berapa tingginya skor anak-anak ya. Misalnya IQ performance misalnya 120, IQ verbal berapa, total IQ, dan misalnya ada IQ apalagi gitu ya. Tapi saya cuma melihatnya anak ini bagaimana untuk eh, faktor emosionalnya gitu lah ya. Kalau untuk saya pribadi ya. Jadi Bapak Ibu harus lihat dulu tujuan untuk tes IQ itu untuk apa, ya kan? Supaya lebih terfokus gitu loh, lebih ngerti gitu ya. Nah, untuk sejak umur berapa anak-anak itu bisa dites? Sebenarnya sih dari kecil bisa dites, ya. Tapi ingat ya Bapak Ibu, untuk anak gifted ini, IQ itu, tes IQ bukan suatu alat, bukan suatu media untuk membuktikan bahwa, oh iya anak saya nih gifted dari sini. Enggak. Di komunitas kami ini banyak sekali anak-anak yang belum bisa terdeteksi secara gifted, secara tes IQ. Tapi karakter yang menyertanya itu adalah gifted semua. Ngerti ya? Saya ulangi. Jadi anak-anak di komunitas kami ini ada yang belum bisa terdeteksi, terdiagnosa secara IQ, tapi karakter yang menyertainya itu adalah karakter gifted. Nah, kenapa bisa begitu ya, Bu? Misalnya, nanya. Banyak faktor. Ingat, three rings of Renzulli. Dia motivasinya dia, ini mau ngapain ya? Gitu. Mau ngapain? Aku mau dites apa ya? Ya, kan kalau Bapak Ibu bisa lihat misalnya atau pernah ngikutin tes IQ, biasanya kan ya soalnya begitu, diulang lama-lama. Aduh, aku bosen. Akhirnya hasilnya tidak akurat. Ya, tapi ada juga ya anak yang bisa dites. Ya, jadi untuk tes alat tes seperti apa, mungkin Bapak Ibu harus konsultasikan dengan psikolog gitu. Saya untuk ini saya nggak berwenang. Saya bukan area saya gitu. Oke, thank you. Apakah ada sekolah khusus anak-anak gifted di Jakarta? Oke, anak sekolah anak gifted ya. Yang saya tahu itu ada di New Soho, namanya Nobel Academy. Nah, di situ mereka menyediakan fasilitas untuk anak-anak gifted. Kebetulan dulu anak saya pernah ikut single course untuk anak-anak gifted gitu ya. Jadi pas masa pandemi, terus dia ikut. Anak saya benar-benar fun sekali dan memang maksudnya apa ya? Standarnya itu sesuai dengan otaknya dia gitu loh. Kalau misalnya sekolah, aku udah tahu. Aku udah tahu itu kan ya, kayaknya udah tahu ya. Jadi kalau pada saat ikut single course dari Nobel Academy, kebetulan di sini juga ada ya Ibu Eli gitu ya sebagai brand ambassador gitu ya. Nah, mungkin nanti kalau mau ya boleh japri ke saya, nanti saya akan kasih kontaknya Bu Eli atau Bu Eli sendiri yang mau kasih nomornya Nobel Academy, Bu Eli boleh tulis di chat ya. Oke, thank you Miss Pink.
Next. Oke, apakah ada komunitas gifted di Bandung? Sorry? Apakah ada komunitas gifted di kota Bandung? Oh, oke, gini loh. Saya kebetulan udah 3 kali eh, membawakan seminar gifted gitu. Awalnya Gifted Community Jakarta itu terbentuk dari Indonesia Peduli Anak Gifted se-Indonesia, ya. Nah, karena saya udah sering membawakan seminar-seminar gifted, lama-lama jadi komunitas kami tuh makin banyak. Ternyata bukan hanya untuk Jakarta. Jadi di komunitas gifted itu sendiri ada juga yang dari Kalimantan, ada juga yang dari Sulawesi gitu ya, ada yang juga dari Bali. Jadi banyak semua akhirnya masuk. Karena tujuan kami adalah satu, untuk sharing and then untuk belajar. Itu aja sih. Jadi kalau Ibu mau bergabung, yang tadi barusan menanyakan itu, silakan. Nanti di sini ada beberapa teman saya, pengurus gifted community, boleh mencantumkan kontak number kita ya. Oke, thank you. Oke, pertanyaan selanjutnya dari chat. Ini ada seorang ibu yang punya anak terdiagnosa gifted umur 7 tahun, tapi seperti Reinhardt ya, dia kesulitan waktu makan karena buat dia tidak mau lihat tekstur dan itu dia kesulitan sekali gitu. Kira-kira ada solusinya nggak? Dan bagaimana jika belum bisa makan? Maksudnya tuh kesulitan gitu kalau makan di luar, ke restoran contohnya. Dan mungkin bisa share bagaimana dengan Reinhardt kalau dia lagi keluar, jalan-jalan di restoran, makannya tuh seperti apa? Oke, kalau untuk Reinhardt ya, kebetulan itu anak saya suka sekali sayur. Sayur. Saya nggak tahu apakah anaknya ibu atau bapak ini suka sayur. Jadi anak saya tuh suka sayur. Kalau kami bawa ke restoran Chinese food, gampang deh sayur aja. Entah capcay misalnya, atau misalnya buncis gitu ya. Sayur gitu loh. Dia lebih enjoy dengan sayur. Tapi untuk misalnya misalnya capcay, biasanya ada meatball gitu ya, ada bakso. Nah, kita singkirin gitu loh. Kita menghargai, memang dia nggak mampu untuk itu, kita nggak paksa gitu loh ya. Saya benar-benar tidak memaksakan anak saya nggak bisa, justru paksa-paksa nggak bisa. Karena saya takutnya nanti akan berpengaruh ke mental health-nya dia gitu. Saya nggak mau gitu loh. Oke, untuk makanan ini kalau kita sebagai ibu-ibu ya, kita tahu kan sebenarnya tekstur ya. Sayur itu sendiri kan macam-macam juga Ya, teksturnya. Jadi ya untuk Reinhardt itu yang kenyal-kenyal yang dia tidak suka, betul? ya. Seperti bakso, Bakso, siomay, dan yang somai, sejenisnya ya, ya. betul. Jangan Oke, tapi yang krenyes-krenyes seperti di sawi, wortel, itu semua dia bisa terima ya? ya, ya. Anak-anak ini rata-rata kayak suka yang crispy-crispy, jadi yang kriuk-kriuk gitu loh. Oh, jadi mungkin intinya harus cari tahu tekstur apa yang anak Iya, itu tidak suka iya, gitu ya. nggak suka. Oke, tapi untuk protein hewani sendiri, Reinhardt seperti apa? Kalau dia Nah, kesulitan sekali kalau untuk nah, daging. ini anak dilihat dari cara pengolahannya. Mungkin kalau misalnya ayam kecap misalnya ya disemur gitu kan dia nggak suka. Nah kita bisa ganti misalnya ayam kayak Kentucky. Nah itu kan dia suka jadi rubah-rubah apa namanya penyajiannya ya. Mungkin yang tadinya dipepes atau gimana ya kita goreng gitu loh. Oke. Kayak ayam dia nggak suka, tapi dia sate dia suka. Jadi seperti itu. Jadi kita harus kreatif ya, mama. Mama-mama anak kita ini harus kreatif, harus berjuang untuk kreatif gitu loh. Jadi cari cara untuk ganti wujudnya begitu ya. Yes, yes. Oke. Lalu ada pertanyaan lagi dari Ibu Merla, apa perlu anak gifted ini untuk mengikuti terapi emosi? Apa anak gifted lebih mandiri dari anak-anak seumurannya? Oke, saya jawab ya. Untuk terapi emosi ini untuk keperluan apa dulu nih, Bu? Ya, nggak semua anak-anak gifted itu, oh ya anak gifted langsung masukin terapi emosi. Enggak gitu loh ya. Ini kita lihat case by case gitu loh. Pada saat memang diperlukan untuk terapi ya silakan kita harus bawa. Karena kita sebagai orang awam nggak ngerti gitu ya. Kita nggak ngerti terapi emosi itu harus seperti apa. Mungkin di sini psikolog saya mungkin ada psikolog kali ya, mungkin mereka, oh ya mungkin kebetulan ada adik ipar saya yang memang dia dosen psikolog yang ikut ini, nah dia lebih mengarahkan gitu loh. Jadi pada saat dulu itu Reinhardt awal-awal terdiagnosa, saya nggak bawa untuk terapi karena nggak ada masalah kok untuk masalah emosinya dia. Tapi pada saat dia merasa bahwa dirinya sudah berbeda dengan orang lain, itu pada saat kelas 3 SD, makanya anak-anak ini kenapa kita harus tahu sedini mungkin anak ini seperti apa supaya apa yang akan terjadi kita bisa meminimalisir
Jadi resiko-resiko yang terjadi itu bisa meminimalisir ya. Jadi pada anak Reinhard tahu bahwa dirinya itu udah kok aku berbeda ya, itu kelas 3 SD. And then waktu kelas 4 SD lebih parah lagi gitu loh. Ya, lebih parah lagi. Dia mengucapkan kata bunuh diri. Bunuh diri, dan saya dengarnya itu bukannya dari dia bilang bercerita kepada temannya, dan temannya itu juga shock. Akhirnya dia bilang ke maminya, and then maminya baru ke saya. Nah, pada saat itu saya berasa, waduh, ini anak ya berarti udah merasa benar-benar berbeda. Dia merasa lingkungannya dia kok gimana terhadap dia gitu kan ya. Karena dari kelas 3 SD pun dia udah berpikir, aku mau jadi saintis mama, aku mau kuliah di Harvard. Anak kelas 3 SD mikirnya udah di Harvard. Sekarang mungkin banyak anak-anak SMA kuliah di mana nanti, aku belum tahu gitu. Tapi ini anak kelas 3 SD. Nah, pada saja saya merasa capsule itu baru saya butuh yang namanya psikolog gitu ya. Saya butuh gitu loh. Coba Miss, ini kenapa kok anak saya kok jadi kayak begini gitu loh. Dia merasa kayak menarik diri gitu loh dari teman-temannya karena dia merasa berbeda. Nah, pada saat itu saya butuh yang namanya terapi ya. Dan betul anak-anak gifted ini lebih mandiri dan lebih dewasa dibandingkan anak-anak seumurannya. Yang tadi saya bilang, seorang individu dewasa yang terkungkung di tubuh anak kecil. Ya, jadi pemikirannya dewasa, tapi secara emosionalnya ketinggalan. Untuk ini ya, kelanjutan dari respon Victoria tadi ya, saya sendiri juga punya pertanyaan, bagaimana interaksi dia dengan teman-teman di sekolah ya, dengan interaksi dia dengan anak-anak gifted Oke, lainnya? Apakah ada jelas. perubahan atau Beda. perbedaan? Karena kalau anak-anak yang di sekolah gini ya, kadang-kadang saya suka dikirimin video sama gurunya gitu kan ya. Anak kelas 5 seharusnya kan dancing-dancing masih oke lah ya. Anak dancing gitu kan ya. Kalau dia cuma berpikir gitu, what for gitu loh. Jadi videonya cuma kayak gini, what for gitu. Saya udah tahu dari body language-nya dia saya udah bisa membaca gitu loh. Maksudnya, ini Miss suruh gue dancing kadang ya, sampai gurunya bilang gini, Renhat, kamu ngapain di kolong meja? Karena dia nggak mau dancing gitu loh, males gitu, untuk apa dancing gitu, what for Miss gitu loh, gitu ya. Nah itu berbeda. Terus teman-temannya juga kayaknya saya sering dengar laporan dari gurunya gini, Renhat itu sekarang ini lebih banyak jadi eh, kayak misalnya kayak kita selalu ngomong ke Cici atau Koko yang lebih gede gitu ya. Jadi kayak ngemong gitu. Jadi Renhat tuh kayak ngemong temennya, jadi temennya curhat ya dengerin gitu. Saya pernah lihat gitu ya. Lagi ngomong sama gurunya, pas kebetulan saya meeting sama gurunya, terus dia ngobrol sama temennya gitu kan. Kok itu Missnya bilang, Bu, lihat tuh Bu, ini kok si Renhat jadi ngomong temennya ya dengerin terus gitu. Nah, kalau untuk anak-anak gifted enggak, karena mereka punya suatu pemikiran yang sama ya. Jadinya kayaknya agak balance gitu. Pernah waktu itu Reinhard itu saya bawa untuk pameran origami di UPH, kebetulannya saya bawa juga salah satu member kami, Reinhard spesialis di origami, anak itu spesialis di gambar. Dan mereka tuh jadi berdua tuh saling mengagumi satu sama lain. Wah, gambar kamu keren. Wah, kamu punya origami keren. Jadi kayaknya sama. Dan waktu itu sempat bermain gitu. Mereka punya ini sama, main catur. Wah, sepadan. Ya kan? Kalau yang di sekolah, Mama, aku main catur. Aku lawan 5. Aku cuma pakai 2. King and Queen. Mereka kalah semua. Saya cuma udah, ya. Saya nggak ngomong, wah kamu hebat atau kamu enggak. Iya, saya cuma gitu doang gitu. Tapi pada saat dia berkumpul dengan teman yang setaranya dia, nah, wah dia merasa, wah tertantang. Seperti itu. Jadi beda sekali ya. Jadi kalau Beda. sama sefrekuensi langsung Yes. nyambung gitu ya. Nyambung. Ya. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Francesca Sally, bagaimana caranya meningkatkan motivasi internal pada anak yang gifted? Karena saya lihat anak saya sangat dipengaruhi oleh mood, jadi moody ya, dan kebanyakan moodnya itu ke arah yang bosan, malas. Oke, kata-kata bosan bagi anak gifted itu udah sering ya, itu udah sering. Jadi bagi saya pun tuh sebelum dia mengatakan kata-kata BOSAN, saya akan memikirkan apa yang harus saya kasih kepada dia untuk dia kerjakan. Misalnya, kami mau pergi ke restoran. Saya harus mikirin tuh,
Daripada dia ngomong kata-kata bosan, apa yang harus kami kerjakan? Sembari nunggu makanan. Entah main kartu kah, apakah, apa. Misalnya kita mau screen time-nya mau dikurangi. Ya main kartu. Apa artinya? Seru pokoknya. HP makanan datang baru makan. Nah kadang-kadang makanan udah selesai, dia udah selesai makan. Nah mulai mulai lagi tuh. Jadi kita pun juga harus mengimbangi gitu ya. Cepat-cepat main lagi atau kita apa seperti apa. Jadi kita harus tahu gitu loh ya. Jadi terus terang orang tua tuh harus benar-benar kreatif, orang tua harus memikirkan 1000 langkah ke depan untuk anak seperti ini. Harus mikirin apa? Supaya anakku tidak bosan, gitu ya. Karena memang benar, motivasi internal anak itu tuh nomor satu. Kalau dia udah mau do something, do something. Udah nggak bisa ke distract yang mana-mana. Sorry ya, mama, misalnya aku mau main gitar. Udah kamu mandi dulu. Enggak, aku main gitar, gitu loh. Pokoknya Mhm. tar ya. Karena motivasi internalnya dia pada saat itu adalah mau main gitar. Oke, jadi sebagai ibu kita yang harus 1000 langkah di depan, harus Ya, sangat prepared dan well equipped ya. yes. Oke, bagaimana mengerahkan energi berlebih pada anak gifted, terutama untuk anak yang tipenya tidak suka olahraga? Nah, ini dia sama seperti anak saya. Anak saya juga nggak suka olahraga gitu ya. Tapi saya jelaskan gitu loh. Ah, Bu, kalau kayak gini ya Bu, saya tuh harus kayak bikin seminar buat dia Bu. Jadi saya harus jelasin, kamu tahu nggak kenapa kamu harus olahraga? Kardio kamu begini, sedangkan konsumsi kamu begini. Berapa kalori yang kamu masuk, berapa kalori kamu keluar? Itu kita harus explain. Jadi logika dia masuk Ya, dulu ya, baru terima betul, ya. betul. Secara logika harus, oh iya benar, baru mereka akan jalankan. Jadi teori Nggak pokoknya ada itu nggak bisa pokoknya. ya. Bagi dia ya kalau dia mau begini ya nggak peduli gitu, don't care. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir. Untuk anak gifted, pendampingannya sebaiknya dengan psikolog atau dengan dokter atau kombinasi atau sebaiknya bagaimana? Oke, oke. Kalau untuk pendampingan lebih baik ke psikolog ya. Atau kalau misalnya ini cari dokter tumbuh kembang yang benar-benar mengerti tentang anak-anak yang mengalami suatu lompatan perkembangan. Nah, kalau misalnya ada dokter tumbuh kembang, bukan dokter apa yang soalnya nggak ditulis ya, mungkin saya akan jelaskan dokter tumbuh kembang atau ke psikolog gitu loh, yang lebih mengerti. Itu aja sih. Hmm. Bagaimana mengatasi anak gifted yang punya salah membaca, tidak bisa mengakan, seperti Reinhardt mungkin ya, tapi sedangkan secara verbal tidak ada masalah. Betul. Biasanya kalau untuk pelajaran kayak gini saya bacain buat dia. Dan tidak hanya bacain, tapi saya mengajak dia, mengantar dia, membawa dia ke suatu fantasi, suatu imajinasi supaya dia mengerti. Itu. Jadi Oke, misalnya Miss ya, misalnya ini kebetulan kan musik gitu kan ya. Jadi kalau misalnya anak-anak kayak gini, kan kita kan suka harus kita bawa misalnya. Oh, misalnya crescendo. Crescendo seperti makin lama makin kencang kenceng. suaranya. Kita harus membayangkan anak-anak kayak gini. Kamu pernah nggak ke pantai lihat ombak? Bak, gitu kan. Nah, kayak gitu. Kita harus bawa visualnya dia. Visual spasialnya dia Yes. ya. Ya, Oke, jadi itu akan yang secara umum akan paling membantu dia iya, ya. iya. Jangan Oh, crescendo makin lama makin dia juga bingung makin lama makin apa jadi kata-kata kan susah ya. penjelasan kata-kata itu nggak make sense buat dia ya. Ya, karena itu di otak cara berpikirnya dia berbeda. Yang dia nangkap udah visual gitu loh, bukannya sikon I see. sequel ya. Dan mungkin yang terakhir ya, Oke. juga oleh Ibu Victoria share-kan, bagaimana mekanisme pendaftaran join gifted community? Oh, ini udah ada ya eh di Udah ada linknya no no ya? no udah ada yang kasih mungkin boleh ditambah lagi ya. Oh, membership. Yes, Boleh ya. ditambahkan Oh, sudah ada yang nomor WA udah yang ada ya. tercantum di sana, jadi boleh langsung dikontak aja Buat ya saya untuk langsung. informasi. Heeh. Ya, terima kasih untuk semua pertanyaan yang sudah masuk dan terutama untuk Ibu Victoria Chow yang sudah memaparkan materi dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan kita pada hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Ibu Victoria boleh kasih kita encouragement dan konklusi untuk malam ini? Silakan. Oke. Jadi gifted itu adalah suatu karakternya dia.
melihatnya dia unik karena dia adalah anak-anak minority dalam jumlah yang dikit. Sedangkan orang yang di luar itu majority. Jadi mereka melihatnya anak-anak ini adalah anak-anak yang aneh. Tapi sebenarnya mereka nggak aneh. Itu karakternya mereka. Dan karakternya mereka itu kita tidak bisa rubah. Dan kita tidak bisa obatin. Nggak ada ya bawa ke terapis psikolog. Bu, tolong rubah anak saya menjadi anak normal. Itu kagak bisa. Atau misalnya, Bu, saya mau dong anak saya jadi gifted. Itu juga tidak bisa ya. Karena gifted itu adalah nature and nurture. Ya, jadi pasti ada genetiknya, itu satu. Yang kedua, untuk mendapatkan misalnya anak-anak ibu bapak terdiagnosa oh gifted seperti ini. Yang ada adalah kita yang sebagai parents yang harus berubah untuk mereka. Bukan mereka berubah untuk kita. Nggak bisa ya, kamu dengerin papa mama. Kita pakai ajaran papa mama yang dulu, turunin ke anak. Nggak bisa. Yang ada kan ada pertengkaran terus menerus gitu ya. Dan mau sampai kapan gitu? Mau sampai kapan kita memberikan suatu kesakitan dalam hati mereka. Mereka ingatnya long term memorinya mereka sekali loh, ya kan? Jadi mau sampai kapan mereka ini harus menerima KDT maupun secara visual maupun dari verbal apa segala macam lah gitu lah. Jadi kita harus menerima mereka apa adanya, bukan ada apanya. Saya rasa itu aja sih. Thank you buat encouragement-nya untuk kita semuanya. Sebagai pengumuman, harap Bapak Ibu mengisi Google Form yang sudah dikirimkan lewat WA waktu registration untuk evaluasi dari acara malam hari ini, sehingga kita dapat menyelenggarakan lebih banyak seminar lagi di masa yang akan datang dengan lebih baik lagi. Sekarang saatnya kita foto bersama. Jika berkenan, silakan nyalakan video masing-masing agar panitia boleh mengabadikan kebersamaan kita pada malam hari ini. Silakan untuk panitia Ibu Hana. Pada seluruh peserta untuk membuka videonya yang akan mendokumentasikan seluruh peserta pada hari ini. Terima kasih. Di layar saya ada tiga slide. Apakah sudah semuanya? Mungkin Bapak Ibu yang belum menyalakan bisa menyalakan dulu. Kami masih tunggu. Kita mulai dari slide yang pertama ya. 1, 2, 3. Kita ke slide yang kedua. 1, 2, 3. Kita ke slide terakhir. 1, 2, 3. Makasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman untuk kerjasamanya. Sekian acara pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan dan selamat malam. Okay, thank you, Miss Ping. Thank you, Miss Chow. Thank Bye. you. Thank you. Thank you. Thank you, CCTV. Dadah. Thank you, Miss. Oke, Bye-bye. Thank you. you. Bye. Thank you Thank semuanya. you, bye. Ya, tunggu rekamannya ya. Oh, thank you. Oke, God bless.